Alhamdulillah wa syukurillah wa tidak. Ibu bapak yang kami hormati, para ibu dan bapak narasumber yang saya hormati, izinkan saya menyampaikan urusan acara pada siang hari ini. Satu Binangun pada hari ini Jumat 31 Oktober 2025 yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Dian Purwaningrum SPD dan Ibu Putri Rahayu SPD MBC. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk mengawali acara pada sore ini, marilah kita baca bersama basmalah. Acara yang berikutnya sambutan Ibu Kepala SMA Negeri 1 Binangun kepada yang mewakili Bapak Dr. Suryodin Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bapak Ibu yang saya hormati, terutama narasumber kita, dua guru dengan kita yang adalah Diklat beliau sebagai Pasda Budian, kemudian Bu Puji juga Pasda, sehingga fasilitator daerah, sehingga mudah-mudahan apa yang telah didapat dari Diklat yang cukup lama, dan saya sudah sering mendengar tentang 7 jurus besar itu bisa dari kita kuliah dan sebagainya tulisan komputer, bahkan kita tulisannya buku kita siapa akan disampaikan oleh Ibu Dian Purwaningrum SPD MPD Abu tentang kenali potensi. Nanti setelah itu yang kedua akan disampaikan oleh Ibu Putri Rahayu kepada Ibu Dian, sepenuhnya akan disampaikan. Yang sangat senior mengenai pembahasan. Terima kasih juga penghormatan buat saya, Bu ya. Di saat saya berbagi pribadi, beliau mau menjadi MC di acara ini. Bapak Ibu sehat semua deh. Alhamdulillah. Bahagianya Bapak Ibu. Saya yang tidak bahagia. Kita ada kasnas-kasnasnya malam ini ya, tapi hari ini tidak datang karena beliau sedang ada tugas. Dan salah satunya adalah untuk memberikan berbagi baiknya tentang apa sih 7 jurus BK. Karena regulasi yang terbaru Bapak Ibu, kita kan ada guru wali ya. Nah, di guru wali itu harapannya Bapak Ibu semua sebagai guru wali mampu mendampingi siswa perwalian ya, tidak hanya wali kelas saja, hanya berapa jam karena ada 7 jurus ya. Nah, yang jurus, nah Bapak Ibu sebelum kita mulai ya, tadi kan sudah makan ya Bapak Ibu ya, sekarang masih panas ya dan sebagainya. Untuk merelakskan suasana, monggo silakan Jaga konsistensi dan
Terus maksudnya kata untuk bisa mengenali potensi siswa-siswa dengan asli ada beberapa nanti jurus BKIB. Saya kecerdasannya di sini sesuai nggak? Jadi silakan nanti dilihat, dijawab sesuai dengan apa yang Anda rasakan. Paham Bapak? Sudah, Tes kecerdasan majemuknya tunggu 2 menit biasanya. sekali Bapak. Kolaborasi dan menata situasi. Profesinya Putri ya? Putri, untuk ini cocok gak dengan jenengan? Aplikasi rasanya Iya, cocok sekali. Cocok sekali. Beri pros untuk Putri. Karena Putri bisa menyampaikan salah jurusan langsung kecerdasannya kinestetik. Ya, sesuai kan Mas Yanuar? Sesuai dengan yang dijawab. Intrapersonal dengan interpersonal berarti model itu 78% dia punya kecerdasan yang dua itu menonjol Bu. Kalau inter itu untuk orang lain, intra itu untuk diri sendiri. Jadi bagaimana negara bisa mengelola emosinya, bisa memotivasi diri dan sebagainya untuk dirinya sendiri. Itu beda Bu. Pak Edi luar biasa 100% di logika matematika. Ya pas, kosong. Terus apa gue ya, kita ada intrapersonal, mengelola emosinya sudah bagus, kecerdasannya gimana, gaya belajarnya bagaimana, terus yang terakhir nanti bisa diteskan tentang diri sendiri, terus potensi yang ada di dalam diri saya seperti apa, sesuai dengan apa yang ada di dalam diri saya. Udah itu dulu. Terima kasih. terus dilanjut Intan. Setelah mengikuti tes semut gitu, kita jadi memperhatikan bersama semut, kita jadi lebih memahami potensi yang ada pada diri kita, seberapa persen kita ternyata disukai bahasa, alam atau dan lain sebagainya. Kita dengan tes tersebut sudah dianalisa, oh ternyata selama ini saya lebih mengarah ke pengertian berkaitan dengan kebahasaan. Cocok apa tidak? Cocok. Karena saya di guru bahasa Jawa sepertinya cocok Bu. Ya. Terus kalau ini diterapkan pada murid-murid Sepertinya aplikasinya bagus gitu ya, karena untuk pertanyaannya sudah mudah dipahami, kemudian juga lebih fleksibel, banyak kegiatan yang ada di dalamnya. Bahkan Pak ini Intinya yang dia paling dia bisa ibaratnya bahwa terakhir makan banyak ya, terus seluruh hal yang dia bisa dan suka dan tidak akan masuk ke apa. kalau minat sih sesuatu yang boleh. Teknologi. Iya. Di sini yang pas dengan Pak Aldo ini apa? Pandangan semua. Saya yakin pandangan semua sudah mempraktekkan dengan salah satu cara adalah pembelajaran pilihan jurusan yang tepat apa dia mulai Bapak Ibu. Yuk lanjut. Mendampingi
siswa perwaliannya satu untuk tahu tadi ya cerdas saya belajar dengan cerdas dan bagaimana nantinya mereka itu sebetulnya diarahkan ketika kamu sudah menguasai jurus pertama. Materi yang pertama, khusus mengenal potensi diri. Bapak Ibu yang kami hormati, izinkan saya untuk berpantun dalam rumah wangi tetanggi, lebih wangi pohon meranti, dengan ilmu derajat tinggi, dengan ikhlas pahala menanti. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk materi yang kedua kami persilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore Bapak Ibu semua. Sehat dan bahagia kan? Insyaallah ya. Bapak Ibu, seperti tadi sudah disampaikan oleh pembawa acara, saya menyampaikan nanti jurus kedua. Jadi kita hanya 2 jurus saja dulu. Kalau kebanyakan nanti terlalu sakit dengan jurus, seperti yang lagu tadi. Nah itu, coba jurusnya Pak Edi kira-kira yang mana ya? Pak Edi yang nomor 3 apa ya, yang banyak ini, banyak belang-belangnya, ya banyak pakainya juga ya. Nah, kita nanti jurus 1 sudah. Sekarang saya akan menyampaikan yang jurus kedua, yang akek-akek besok lagi, untuk terlalu sakti. Next. Nah, untuk Bapak Ibu, pembelajaran Bapak Ibu nanti bisa menggunakan sistem AK. AK itu kita membuat aktivitas dulu ke anak-anak. Ini nanti bisa Bapak Ibu aplikasikan untuk anak-anak aktivitas jadi permainan dulu. Seperti tadi yang menggunakan tes saya belajar dulu. Nah ini kita permainan yang learning Bapak Ibu. Jadi pembelajaran ini menggunakan pengalaman. Jadi pembelajaran eksperimental di kesehari-hari. Nah, jadi anak itu lebih mudah untuk menyerap. Nanti kalau Bapak Ibu yang menggunakan sepertinya lebih mudah lagi. Next. Ya, kita sampaikan rangkaiannya angka. Next. Nah, kita sekarang akan bermain dulu. Bapak Ibu sudah menerima kertas buram semua, baik Bapak Ibu, saya akan membacakan sebuah cerita. Nanti Bapak Ibu pegang kertasnya. Bukan, tapi ya tenang. Kapan kesal? Jika merasa kesal, kertas bisa dilemas. Ya. Jika merasa marah, kertas bisa disobek. Ya, nanti akan sampai kepada Anda ke sekolah mengendarai sepeda motor. Bahan ajar yang sudah disiapkan kami digantungkan di motor, namun beberapa meter sebelum sampai sekolah, motor mendadak mogok karena kehabisan bensin. Dengan susah payah, Bapak Ibu mendorong motor hingga sampai ke sekolah. Silakan diskusikan dulu Bapak Ibu. Kira-kira kalau motornya mogok, Bapak Ibu nonton sampai ke sekolah itu gimana? Namun belum sempat suasana stabil, seorang anak bernama Andi masuk ke kamar. Ia hanya menunduk sambil berkata, "Pak, saya pulang." Silakan Bapak Ibu ekspresikan. Tidak ada. Nanti saat itu kesana kemari, tapi tetap tidak ditemukan. Dengan terpaksa, Bapak Ibu guru melanjutkan mengajar seadanya. Yang saat dikasih kenyataan yang tertolak berpikiran. Bapak Ibu ekspresikan di kertas. Maaf, saya pamannya Andi. Sebetulnya Andi sudah 3 hari di rumah sakit karena ibu alias saya sedang sakit. Pasti kurang tidur, tapi Andi maksa selalu ingin sekolah karena tidak mau ketinggalan pelajaran.
Sekarang saya izin untuk tadi karena ayahnya masuk ICU. Isinya buku dari nama sekolah ini, jadi saya bawa. Siapa yang sepakat menggunakan bahan yang telah disiapkan? Pelajaran pun berjalan dengan betul. Ada yang mencoba? Ada yang mencoba tidak? Pak Makmur ya, kalau kembali ya. Gambar apa Pak Makmur? Gambarnya Andi ya. Oh iya. Anu ngadakan mungkin tutupan ini tangan. Tadi habis makan rendang ya lupa. Seharusnya kita bersikap dengan permasalahan tadi. Di suasana baru, di hari yang indah, pagi yang cerah, Budi jalan ke kampus dengan sumringah. Tiba-tiba ada motor lewat genangan air dan mencibrat Budi. Pagi yang cerah jadi penuh amarah. Untung ada WA. Mama baru transfer uang bulanan. Biasa, saldo bertambah. Budi buka sosmed sekalian. Baca postingan dinyirin tim sepak bolanya Yokem. Sebagai setia, dia wajib komen. Di kelas ada kabar. Emosi silih berganti. Kalau kita tak bisa mengenali dan menjadi film diri, maka suasana dan lingkungan akan melakukan kendali. Teknis marketing, propaganda hingga provokasi, tahu persis bagaimana memanipulasi emosi. Banyak hoax yang menyebutkan jika emosi jadi raja, maka kita akan jadi yang muncul, yang yang tiba-tiba muncul dan berulang-ulang. Itu tadi kan ada sedih, senang dapat transferan, kemudian sedihnya karena apa tadi itu for academic, social and emotional learning. Ini artinya kita nanti menggunakan tadi sudah kita aja ya, langsung aja biar tidak terlalu lama. Jadi ini self awareness itu mengenai apa emosi itu ada. Nah, pada kode ini kita berpikir tenang, logis, penuh pertimbangan. Jika pawang kehilangan kendali, maka nutup pintu jebret. Jadi ini yang terjadi jika dinosaurus vs dinosaurus. Jadi timnya tidak ada. Jadi tidak ada tindakan. Nah, tidak emosi. Jadi misalnya dia sedangnya kita bisa mengelola emosi. Nah, ini Bapak Ibu critical thinking berdasarkan UNESCO. Jadi empati itu, ini mengenai Bapak Ibu. Ini nanti Bapak Ibu, jadi perasaan anak-anak itu akan tersalurkan. Jadi misalnya dia sedang marah, Bapak Ibu bisa menggunakan zona emosi. Nah ini begitu. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Bapak Ibu semua. Terima kasih atas waktunya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.